Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau lihat sebuah teks menarik nih dari Jepang abad ke-17. Judulnya Jalan Satria, karyanya Yamaga Soko. Mungkin Anda pernah mikir ya, di zaman damai gitu, samurai itu kerjanya apa sih? Kan nggak bertani, nggak bikin barang, nggak dagang juga. Nah, sumber ini kayaknya punya jawaban menarik. Betul sekali. Ini konteksnya penting ya. Ini era damai Tokugawa. Samurai yang dasarnya prajurit itu jadi kayak kehilangan peran gitu. Nah, Yamaga Soku ini muncul, dia membalikan argumen. Dia bilang peran samurai itu bukan lagi soal perang, tapi justru jadi semacam kompas moral. Jadi penjaga tatanan sosial. Penjaga tatanan sosial ya. Menarik. Oke deh, mari kita coba bedah ya. Gimana sih Yamaga Soko ini mendefinisikan tugas dan etika samurai? Terus apa yang bisa Anda petik dari pandangan dia ini? Yamaga ini tuh point banget loh. Dia nanya, kenapa samurai bisa makan tanpa nanam? Pakai barang tanpa bikin? Dapat duit tanpa dagang? Pertanyaannya leket ya? Iya kan? Tapi jawabannya bukan karena mereka malas. Justru sebaliknya. Dia sampai bilang, samurai yang nganggur, nggak jelas perannya, itu kayak pencuri alam. Wah, keras ya? Keras banget. Logikanya Yamagaya itu, semua makhluk di alam ini punya fungsi kerja. Nah, fungsi samurai di masa damai ini, menurut dia, yaitu tadi, menegakkan norma sosial dan moral, hal-hal kayak kesetiaan, integritas, fokus sama tugas, sesuatu yang mungkin sulit dilakukan secara penuh oleh petani, pengrajin, atau pedagang yang sibuk kerja fisik gitu. Jadi, samurai itu ya harus jadi contoh, teladan hidup buat 3 kelas lainnya. Oke, jadi teladan. Tapi gimana caranya kan nggak cukup cuma tahu, oh saya harus jadi teladan, gitu kan? Nah, tepat sekali. Disinilah konsep jalan atau do itu masuk. Yamaga pakai analogi bagus deh. Kayak Anda mau ke Kyoto nih, tapi nggak tahu jalannya, ya pasti nyasar kan? Sama juga, untuk menjadi kesatria sejati itu perlu panduan, perlu jalan. Idealnya sih, kata dia, lewat mentor, guru sejati. Tapi kalau nggak nemu mentor gimana? Nah, Yamaga bilang, ya andalkan pemahaman batin kita sendiri dan juga ajaran-ajaran bijak dari masa lalu. Tapi dia juga nekenin banget soal aspirasi ya, keinginan kuat buat ngikutin jalan itu. Katanya kalau nggak ada api semangat ini, semua pengetahuan etika tadi cuma teori aja. Persis! Aspirasi itu bahan bakarnya. Tanpa itu, pengetahuan ya cuma jadi pajangan, hampa. Dan mempraktikannya ini, wah, bukan hal gampang. Yamada sampai mengutip Master Zeng loh, yang bilang seorang satria harus luas pikirannya, keras kemauannya. Bukankah berat menjadikan kemanusiaan sebagai tanggung jawab? Bukankah jalannya panjang, baru berhenti setelah mati? Ini bicara soal komitmen seumur hidup. Wow, berhenti setelah mati. Berat banget ya kedengarannya. Jalannya panjang, pasti godaannya banyak dong. Keuntungan, nafsu, pengen terkenal, gitu-gitu. Gimana melawannya? Nah, kata Yamaga, perlu kekuatan batin yang besar. Dan sumber kekuatannya ini yang menarik menurut saya, datang dari rasa malu. Tapi bukan malu yang bikin minder ya, tapi rasa malu yang mendalam atas kekurangan diri kita sendiri. Malu yang justru jadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Oh, jadi kesadaran akan kelemahan diri malah jadi pendorong ya? Betul. Ini mirip ajaran Konfusius juga. Lambat bicara, tapi cepat bertindak. Aksi nyata itu yang penting, bukan cuma kata-kata. Haha, oke. Selain soal keuletan dan rasa malu tadi, ada juga soal kultivasi batin ya. Dia nyebut hati yang besar atau big-heartedness. Itu maksudnya apa lagi? Itu semacam kapasitas untuk menerima semuanya. Kayak sungai besar yang bisa nampung air dari mana aja, atau gunung tinggi yang kokoh. Nggak sombong kalau berhasil, nggak gampang kecil hati juga. Terus ada juga kehendak atau will yang tinggi. Maksudnya, fokusnya itu ke tujuan yang luhur. Misalnya, membantu penguasa jadi bijak atau melayani orang tua dengan tulus. Bukan sibuk ngurusin hal-hal kecil yang remeh. Hati yang besar, kehendak yang tinggi. Satu lagi yang penting, berdamai dengan takdir. Ini bukan pasrah buta ya, tapi lebih ke
Menerima kondisi hidup, kaya, miskin, susah, senang, sebagai bagian dari tatanan alam yang gak sepenuhnya bisa kita kontrol. Fokusnya tetap pada prinsip yang dipegang, bukan pada status atau kondisi luar. Kesatria sejati, kata Yamaga, yang gak goyah hanya karena kaya atau miskin. Wah, ini butuh integritas sama kejujuran yang luar biasa ya. Nggak tergoda suap, nggak goyah sama kekayaan, teguh banget sama prinsip. Kayak contoh Boyi itu ya, yang nolak melayani penguasa korup, dan jujur, berani bilang salah kalau memang salah, nggak peduli siapa orangnya. Nggak ikut-ikutan arus atau cari muka. Wah, ini sih relevan banget ya sampai sekarang. Benar sekali. Dan semua kualitas batin yang hebat tadi, integritas, hati besar, kehendak kuat, itu semua menurut Yamaga harus kelihatan keluar, harus terpancar dalam reigi atau tata krama. Jadi tata krama itu bukan sekedar sopan santun basa-basi di permukaan, tapi cerminan langsung dari kondisi batin seseorang. Cara dia melihat, mendengar, bicara, bahkan bergerak, itu semua nunjukin sejauh mana dirinya udah terkultivasi. Sampai segitunya ya, cara melihat, cara mendengar. Iya, dasarnya sih simpel, jangan tidak hormat. Artinya, harus selalu sadar, selalu hati-hati dalam setiap tindakan. Ada contoh spesifik nggak gimana tata krama ini diterapkan? Oh, banyak. Detail banget malah. Aturan duduk misalnya harus tegak, nggak boleh silang kaki sembarangan. Berdiri harus mantap kayak gunung. Jalan juga ada iramanya. Bicara pun harus tenang, terkendali, disesuaikan konteksnya. Beda nada bicaranya kalau di istana sama di rumah, gitu. Bahkan seni kayak kaligrafi, memanah, berkuda, itu semua dianggap sarana latihan juga. Latihan tata krama dan fokus batin. Jadi luar dan dalam itu nyambung terus, nggak bisa dipisah. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, jalan kesatria menurut Yamaga Shoko ini, intinya adalah dedikasi total. Total pada tugas, pada etika, dan pada pengembangan diri yang nggak ada habisnya seumur hidup. Ini panggilan yang jauh lebih dalam dari sekedar jago bela diri ya, tapi soal penguasaan diri, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial yang, mendalam banget. Persis. Dan mungkin pikiran akhir buat Anda renungkan ya, gimana sebuah kode etik yang lahir dari kelas prajurit di zaman damai pula, yang detail banget, ngatur keselarasan pikiran, hati, sampai tindakan. Gimana itu bisa kasih kita perspektif baru sekarang? Mungkin soal disiplin diri, atau makna tujuan hidup kita, atau bahkan soal kepemimpinan di dunia modern yang serba cepat dan kadang, terasa agak dangkal ini. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.